Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi Angelika dengan NIM 240402109 dari kelas 5A3. Di sini saya akan mereview satu tabel master, yaitu tabel pemasok. Nah, ketika diklik, dia akan menampilkan daftar pemasok. Nah, pada bagian menu ini kan ada pemasok. Nah, terus ada tambah pemasok. Kita akan coba untuk menambahkan pemasok. Kode pemasoknya jalannya flamboyan, Merape. Nah, selesai. Nah, data pemasok berhasil ditambahkan. Nah, ini nomor 7K001 Berkajaya. Sekarang kita coba untuk mengedit. Kita sesuaikan dengan yang di atas, PK007. Jalan Flamboyan 04. Perbarui. Nah, data pemasok berhasil diperbarui. Nah, Jalan Flamboyan 04 dan PK007. Nah, selanjutnya kita hapus. Nah, button delete-nya juga berfungsi ya. Data pemasok berhasil dihapus. Nah, sekarang gimana alurnya? Nah, di menu ini ada pemasok. Nah, pada menu blade di sini ada form action yang request ke root dengan URL /pemasok, kemudian root tersebut memanggil metode index. Nih, memanggil metode index di pemasok controller. Nah, ini pemasok controller dan di sini ada function index. Nah, di sini mengambil seluruh data yang ada di database, tepatnya pada tabel pemasok. Dibungkus menggunakan variabel data dan di return view ditampilkan kembali di pemasok index dengan membawa data dan judul. Lalu ke indeks. Nah, di sini ada struktur tabelnya. Terus ada data ASCII. Nah, data ini kan dari controller tadi dibawa ke indeks. Nah, di indeks dialiaskan menjadi key supaya sistemnya nggak ambigu. Nah, terus di sini ada perulangan for each. Dilakukan perulangan untuk setiap data yang ada di variabel data ini. Nah, ini perulangannya. Terus di sini ada variabel nomor plus plus. Nah, ini tuh untuk menampilkan nomor urut secara otomatis. Nah, lalu tadi kan kita ada menambahkan pemasok. Nah, di button tambah tuh di sini ada form action yang merequest lagi ke root dengan URL /pemasok /tambah dengan metode post. Nah, lalu root tadi manggil lagi metode create di pemasok controller. Nah, tepatnya di function create ini. Di function ini hanya menampilkan form tambah pemasok. Nah, dia membawa judulnya itu tambah pemasok. Nah, terus ditambah nih. Nah, disinilah dia ada form action kan, form action yang merequest ke pemasok /simpan dengan metode post. Nah, lalu di sini ada label kode. Nih, label kode input tipe text name require. Nah, kalau kode nih kalau label nih itu tuh sebagai keterangan supaya untuk fill input. Nah, biar user tuh tahu data apa yang harus diisi. Nah, di sini data kode yang harus diisi. Nah, require ini fungsinya artinya tuh wajib diisi. Ini fungsinya tuh seperti ini. Kalau misalnya kita tambah, nah kita masukin pemasoknya kan.
sama alamat. Nah, nih kita kosongkan ya kodenya agar kita lihat fungsi dari require tadi. Kita tekan selesai. Nah, harap isi bidang ini. Dia akan menyuruh kita untuk mengisi semuanya. Seperti itu. Begitu juga dengan nama pemasok, alamat. Nah, ketika kita klik selesai, lanjut ke request ini yang memanggil di root, lalu root memanggil function store-nya yang ada di controller. Nah, tepatnya pada function store ini dilakukannya validasi data. Nah, data itu harus divalidasi dulu. Nah, validasi ini dipakai untuk ngecek apakah data itu sudah sesuai aturan. Nah, kode ini dipastikannya harus terisi semua dan apakah sesuai aturan. Nah, kode ini kan tadi input type-nya teks. Ya udah, berarti semuanya harus string. Dia harus string. Kalau dia teks, harus berupa teks, harus sesuai. Nah, setelah dilakukannya validasi data, baru data disimpan ke database, tepatnya pada tabel pemasok. Nah, terus diambil lagi data yang baru. Nah, kita bawa lagi ke pemasok indeks dengan membawa data, judul, dan pesan. Data pemasok berhasil ditambahkan. Nah, di indeks kan tadi ada pesan juga nih. Nah, ini makanya pesannya tadi di bawah judul. Terus di indeks di sini juga ada from edit. Nah, from action yang merequest ke URL /pemasok/edit dengan metode post. Nah, untuk input hidden nih artinya tuh input tuh gak kelihatan di halaman, tapi tetap ikut terkirim saat form tuh disubmit. Nah, ini pergi ke root. Nah, dia memanggil metode edit yang ada di controller. Nih, edit. Nah, di sini ada mengambil data pada tabel pemasok, where ID pemasok, request ID, first. Nah, digunakannya where ini untuk mengambil data berdasarkan ID tertentu. Nah, kalau kita nggak pakai where tuh tetap bisa, tapi itu nanti kita mengedit data seluruh di tabel pemasok, bukan cuman berdasarkan ID. Nah, kalau first ini artinya dia hanya mengambil satu baris aja. Nah, lalu dibungkus jadi variabel pemasok. Nah, dan di return view ke pemasok edit dengan membawa pemasok dan judul. Pergi ke edit. Nah, ini edit blade. Di sini ada form action yang merequest ke root dengan URL pemasok /update. Nah, sebentar, baterainya habis. Nah, di sini juga digunakannya input hidden. Dia akan mengirim ID, tapi dia tidak tampil di halaman. Di sini juga ada label seperti yang saya jelaskan tadi, digunakan sebagai keterangan untuk field input supaya usernya tahu apa yang harus dimasukkan. Nah, kalau edit ini dia berbeda karena dia mempunyai nilai atau value ini. Ini mengambil data di database.
Sesuaikan. Lalu disimpan di URL name requestnya ke root. Nah, root memanggil metode update di pemasok controller. Nah, di sini dilakukannya validasi lagi apakah data itu sesuai. Nah, lalu dia mengupdate data yang ada di tabel pemasok yang sesuai dengan ID yang di request tadi. Nih, berdasarkan ID. Nah, lalu mengambil kembali data yang sudah diupdate tadi dan dibawa ke pemasok indeks. Nah, selanjutnya di sini ada form delete. Form action yang merequest ke root URL /pemasok/hapus. Nah, di sini dia memanggil metode destroy. Nah, di sini menghapus data pemasok juga berdasarkan ID pemasok agar tidak terhapus semua datanya, hanya berdasarkan ID. Lalu diambil kembali data yang baru dan di return view lagi ke pemasok indeks dengan membawa data, judul, dan pesan. Nah, selanjutnya saya akan mereview tabel transaksi pembelian. Nah, di sini ada tambah pembelian. Sebentar. Di sini ada tambah pembelian. Nah, kita coba untuk menambahkannya. Ini. Pembelian spare part. Barangnya oli dan kemasan depan. Simpan transaksi. Nah, data pembelian berhasil disimpan. Kita coba untuk melihat detailnya. Nah, tadi ada oli dan kampas rem depan. Di sini ada nama pemasok, kuantitinya, harga, keterangan, MK, kode. Nah, lanjut ke coba kita print ya. Nah, printnya berhasil. Sekarang edit. Kita coba untuk menambahkan data satu lagi. Nah, kita coba ganti ini jadi pembelian part. Simpan perubahan. Nah, data pembelian berhasil diperbarui. Ini pembelian part sudah terperbarui keterangannya. Kita lihat, kita tadi nambahkan knalpot. Nah, kita lihat. Nah, knalpotnya sudah tertambah. Kembali. Sekarang kita coba hapus. Nah, data berhasil dihapus. Nah, gimana alurnya? Lanjut. Kita lanjut ke alurnya. Data pembelian ini kan digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dari pemasok. Nah, sini. Nah, di menu blade juga ada form action yang request ke URL/pembelian dengan metode post. Dibawanya ke web, yaitu root. Nah, di sini memanggil metode indeks yang ada di pembelian controller. Kita buka. Lalu view-nya kita buka juga. Editnya kita buka juga.
aktifkan juga, terus tambah blade-nya juga. Nah, tadi kan dibawa ke indeks. Nah, dia tadi kan membawa ke root dulu ya, maaf. Nah, di root index ini mengambil data dari tabel pembelian yang left join dengan pemasok. Nah, select itu mengambil data pada kolom seluruh kolom pembelian. Nah, kalau di tabel pemasok hanya pemasok nama aja yang diambil. Terus ini order by pembelian IDPB. Nah, ini mengurutkan data pembelian berdasarkan kolom IDPB DSC ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Setelah diambil, di return view kembali ke pembelian indeks dengan membawa data dan judul seperti tadi. Nah, di indeks dibawa lagi. Di sini struktur tabelnya. Nah, di sini dialiaskan lagi menjadi key dan ada juga perulangannya. Lalu tadi kan kita tambah pembelian. Nah, di sini from action juga merequest ke URL pembelian /tambah dengan method post. Lalu root memanggil kembali metode create to di pembelian controller. Nah, di sini pada function create dia mengambil juga data dari tabel yang berelasi. Ada tabel pemasok yang berelasi, ada juga part. Nah, mengambil seluruh data dari dua tabel tersebut. Lalu ada last DB table pembelian max IDPB. Nah, ini mengambil ID pembelian terbesar yang terakhir. Nih last kan, max mengambil ID pembelian yang terbesar terakhir. Nah, kalau next number ini kalau sudah ada datanya jadi ditambah 1. Nah, kalau belum ada dimulai dari 1 lagi intinya tuh. Nah, untuk kode ini mengubah ke menjadi angka 3 digit. Nah, kalau timestamp nih dia menggunakan format timestamp nih ambil waktu sekarang. Nah, kalau format IMDHIS ini itu tuh tahun, bulan, hari, jam, menit, detik. Nah, untuk nomor bukti pembeliannya itu menggabungkan kode di atas ini dengan timestamp. Nah, jadilah dia nomor bukti yang unik. Lalu di return view ke pembelian tambah, membawa pemasok, part, dan nomor bukti. Nah, ditambah ini di sini ada from action yang request ke pembelian /simpan juga. Nah, terus di sini ada label tanggal. Ini ada require juga sesuai yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini juga ada nomor bukti dan pemasok. Nah, di sini kan ada nomor bukti, input tipe teks, name nomor bukti, value-nya nomor bukti, terus read only. Nah, fungsi baris ini digunakan untuk menampilkan nomor bukti transaksi yang dibuat otomatis oleh sistem. Nah, dan tidak bisa diubah oleh user. Nah, ini read only. Field tidak bisa diedit, tapi tetap ikut terkirim saat formnya tuh disubmit.
Nah, teks ini menampilkan data dalam bentuk teks. Ini tanggal menampilkan data dalam bentuk tanggal. Nah, di sini juga ada label pemasok. Nah, di sini menandakan kalau field ini digunakan untuk memilih pemasok. Jadi di sini nanti tuh ditambah. Nih. Nah, ini kan nomor bukti kan tidak bisa kita edit kan. Nah, ini untuk pemasok tadi. Ada drop down tanggal. Nah, di sini ada select name. Nah, select ini dia tuh input dalam bentuk drop down. Nah, kalau option value ini ada perulangan di sini. Itu perulangan untuk menampilkan semua data pemasok ke dalam drop down. Nah, tadi kan dari controller dia juga membawa pemasok kan. Nah, pemasok ini dilakukan perulangan di drop down pemasok aja nih. Nah, untuk option value ini data yang dikirim ke server itu ID, tapi yang ditampilkan di user itu nama. Nah, jadi user tuh melihat nama pemasok, tapi sistem tuh menyimpan ID pemasok. Nah, begitu juga keterangan, inputnya harus teks. Nah, di sini ada rincian barang. Nah, partnya sama seperti keterangan. Partnya sama sesuai dengan pemasok tadi juga di drop down. Di sini ada tambah baris. Di sini ada total pembayaran. Nah, di sini ada script ya. Seluruh JavaScript nih di situ ada digunakan untuk menghitung total pembelian secara otomatis. Nih, dengan mengalihkan quantity dikali harga. Terus ada juga mengubah ke format rupiah, penambahan baris pembelian, dan penghapusan data. Nah, tadi kan ada request ke URL pembelian/simpan. Nah, sini root memanggil metode store lagi di pembelian controller. Nah, sini. Nah, DB begin transaction ini supaya kalau salah satu proses gagal, seluruh data dibatalkan. Terus di sini ada validasi data lagi. Nah, dipastikan datanya sudah betul belum, sudah sesuai. Kalau tanggal dia harus tanggal, pasnya bentuk array. Nah, ini simpan data utama pembelian. Dari tabel pembelian kan disimpan ke tabel pembelian. Terus di sini ada detail mutasi dan stok. Ini total, penampung total keseluruhan. Lalu ada for nih. Ini looping semua baris detail pembelian. Ini mengambil quantity. Ini untuk menghapus titik format rupiah. Ini titik, nah dihapusnya. Terus, nah ini subtotal per item. Nih quantity dikali harga kan. Nah, ini tambah ke total pembelian. Nah, lalu disimpan lagi ke tabel mutasi pembelian juga.
Nah, di sini ada DB table parts with ID request part. Nah, increment stok akhir. Nah, ini tambah stok karena pembelian tadi. Jadi nanti dia akan menambahkan di stok akhir. Lalu diupdate total seluruhnya di tabel pembelian. Nah, DB commit ini menandakan bahwa seluruh proses berhasil dan data disimpan secara permanen ke database. Lalu diambil kembali data di tabel pembelian yang left join dengan pemasok. Nah, diambil data kolom seluruh tabel pembelian, kalau pemasok hanya nama pemasok, dan order by DSC pembelian IDPB. Nah, lalu di return view lagi ke pembelian indeks. Nah, kalau perubahan di dalam try ini gagal, nah catch ini akan mengembalikan seluruh datanya ke awal. Nah, nanti dia akan mengeluarkan pesan error. Di sini ada function edit IDPB request IDPB. Nah, di sini mengambil data dari tabel pembelian yang left join. Nah, where pembelian IDPB berdasarkan IDPB first hanya satu baris saja, dan mengambil mutasi pembelian datanya berdasarkan nomor bukti, lalu mengambil data part dan pemasok juga, dan return view ke pembelian edit dengan membawa pembelian, mutasi pembelian, pemasok, dan part. Lalu function update. Nah, bagian transaction ini supaya kalau ada salah satu proses itu gagal, nah seluruh data dibatalkan. Nah, kalau if request nomor bukti ini validasi dia pasti untuk memastikan data yang diedit itu punya identitas transaksi. Nah, kalau tidak ada ya proses dihentikan. Terus dia nanti menampilkan pesan nomor bukti tidak ditemukan. Nah, terus mengembalikan stok lama berdasarkan nomor bukti. Ada perulangan juga mutasi lama, mengembalikan stok akhir, mengubah stok akhir. Nah, di sini menghapus mutasi lama berdasarkan nomor bukti. Nah, di sini insert mutasi baru, mengecek stok. Terus ini sama seperti update tadi, ada looping detail baru, ambil quantity, bersihkan format rupiah. Nah, terus cek stok, lalu nyimpan ke tabel mutasi data baru, terus mengurangi stok lagi, baru total, terakhirnya quantity dikali harga. Ini mengupdate data di tabel pembelian berdasarkan nomor bukti. Nah, DB commit ini menandakan bahwa seluruh proses berhasil dan data itu disimpan secara permanen ke database. Nah, lalu data yang baru tadi diambil kembali. Nah, dibawa lagi ke pembelian indeks dengan membawa data, judul, dan pesan data berhasil diperbarui. Nah, catch ini kalau yang di try ini gagal, nah ini bakal ngembaliin datanya lagi. Nah, lalu dia mereturn view-nya tuh membawa data, judul, sama pesan yang gagal update pembelian. Nah, ini untuk codingan edit tadi. Sama isinya dengan tambah blade. Bedanya hanya pada edit datanya sudah langsung terisi dengan value ini. Sudah langsung terisi dari database. Bedanya hanya di situ.
masukkan di edit juga ada form simpannya nih, form update ya, update kan simpan itu untuk ditambah. Nah terus udah diedit, ini juga ada form editnya ya. Nah selanjutnya apa lagi, edit sudah, tambah sudah, sekarang detail. Detail tampilannya kan seperti ini kembali. Nah di index ada form action yang request ke pembelian detail dengan metode post, lalu ditangkap oleh root. Nah tadi juga ada kan nih function edit, pembelian, update, detail. Nah detail nih ya root memanggil di pembelian controller function detail. Inilah dia. Di coding di nomor bukti, request nomor bukti itu mengambil data nomor bukti dari form menggunakan request. Nah di sini mengambil data mutasi dan part. Nih DB table mutasi pembelian yang left join dengan part. Nah select mengambil data pada kolom mutasi pembelian yang nomor bukti, di kolom parts itu nama, di mutasi pembelian quantity, harga, keterangan, MK, dan kode. MK tuh masuk atau keluarnya. Nah kan kalau pembelian tuh masuk, udah berarti nanti kodenya M. Nah coba kita lihat kodenya M dan kodenya B, beli. MK nih masuk atau keluarnya, kan dia masuk, kalau penjualan baru keluar. Nah where yang dimana mutasi pembelian nomor bukti berdasarkan nomor bukti. Nah mengambil data di tabel pembelian juga, tabel headernya sesuai nomor bukti juga, dan first hanya satu baris saja, dan di return view kembali ke pembelian detail dengan membawa mutasi pembelian, header, dan nomor bukti. Nah di detail ada struktur tabelnya. Nah mutasi pembelian tadi juga dialiaskan menjadi M. Nah ini juga ada perulangan. Nah lalu dia akan kembali ke indeks. Nah selanjutnya detail, edit sudah, selanjutnya print. Ada form action yang merequest ke URL pembelian /print method post. Nah root menangkap request itu, nih URL /pembelian /print. Nah dia memanggil method print pada pembelian controller. Nah masuk ke pembelian controller. Nah di sini ada mengambil data dari tabel mutasi pembelian yang left join dengan part lagi. Nah select, ambil data, parts nama, mutasi pembelian, kolom harga. Nah di sini ada baris DB raw mutasi pembelian quantity dikali mutasi harga as total. Nah baris ini digunakan untuk menghitung subtotal langsung di database. Nah where mutasi pembelian nomor bukti berdasarkan nomor bukti. Setelah diambil, nah di sini tabel masternya juga diambil berdasarkan nomor bukti, hanya satu baris saja. Lalu di return view ke pembelian print.
review ke pembelian print. Nih, pembelian print menggunakan HTML. Sini ada judulnya, judul. Nah, ini untuk tabel master. Nah, tabel master digunakan untuk menampilkan informasi utama dari transaksi pembelian yang isinya nomor bukti, tanggal berapa dia beli, terus dari siapa barang terbeli, pemasok mana, terus ada keterangan untuk catatan pembeliannya itu apa. Nah, di sini juga ada detail. Detail ini untuk menampilkan rincian barang yang dibeli dalam transaksi tersebut. Nah, di sini juga dilakukan perulangan. Nih, contohnya kan tadi print. Nah, ini tabel master. Nah, ini untuk rincian barangnya atau detail. Ada berapa barang yang dibeli, berapa harganya, dan totalnya. Nah, disinilah tanggal berapa dibelinya, pemasoknya siapa, dari mana. Nah, sudah print. Sekarang hapus. Nah, di index ada form action yang merequest ke URL pembelian /hapus dengan metode post. Nah, ini on submit return confirm. Ini tuh fungsinya yang ini. Nah, ini untuk mastiin benar ingin menghapus ini atau tidak. Gitu. Nah, request ke pembelian /hapus, lalu root menangkap pembelian /hapus. Nah, dipanggilnya metode destroy di controller. Nah, di sini ada begin transaction, sama dengan yang di atas tadi. Nah, kalau salah satu proses gagal, seluruh data dibatalkan. Nah, ini juga dilakukannya validasi IDPB-nya ada atau tidak. Nah, terus dihapusnya pembelian berdasarkan IDPB. Nah, DB commit menandakan bahwa seluruh proses berhasil dan data disimpan secara permanen ke database. Nah, lalu diambil ulang data pembelian yang sudah terupdate tadi, dibawa kembali ke pembelian indeks. Nah, jika gagal, dia akan mengembalikannya ke awal. Nah, selanjutnya di sini ada laporan. Nah, di indeks ada form action yang merequest ke /pembelian /laporan. Oh ya, tadi belum dibuka kan? Nah, coba kita buka filter atau laporan. Nah, di sini tuh laporan pembelian ini semua transaksi pembelian yang ada di tabel pembelian, dan filter tuh fungsinya untuk menyaring tampilan data yang diinginkan saja. Nah, coba kita mau data di tanggal 16 sampai tanggal 19 aja. Nah, kita filter. Nah, tampilkan. Nah, dia hanya menampilkan data dari tanggal 16 sampai tanggal 19. Kita reset kembali. Nah, dia akan kembali ke awal. Dan bisa dicetak juga. Nih. Nah, selanjutnya alurnya tuh di sini ada form action yang request ke pembelian /laporan dengan metode post. Nah, itu di web, request ke web, dan root akan memanggil metode laporan di pembelian controller. Nah, di sini
Nah, pada fungsi laporan ini digunakan untuk menampilkan laporan pembelian seluruh data ataupun data yang hanya diinginkan. Nah, di sini ada if request has reset, request tanggal awal, tanggal akhir. Nah, jika tombol reset tadi ditekan, maka filter tanggal tadi kan dikosongin. Jadi laporan tuh kembali lagi nampilin seluruh data. Nah, itulah fungsinya. Lalu mengambil tanggal awal dan tanggal akhir. Nah, query ini menggabungkan beberapa tabel. Nih, tabel pembelian kan, yang left join dengan pemasok, mutasi pembelian, terus part. Nah, terus mengambil data pada kolom pembelian yang berbukti. Nah, yang pemasok dia mengambil nama, pembelian tanggal, terus di part dia ngambil nama part juga. Nah, di mutasi pembelian dia mengambil kolom quantity, harga, keterangan, MK, kode. Nah, jadi supaya laporan itu ditampilkan secara lengkap. Nah, fungsi step join itu ya pembelian ini kan untuk data utama transaksi. Nah, kalau pemasok ini kan untuk nama pemasoknya. Nah, kalau untuk mutasi pembelian ini untuk detail barang yang dibeli, terus part itu untuk nama spare partnya. Nah, DB raw ini perhitungan total per baris. Nah, ini dia totalnya tuh, di quantity dikali harga. Nah, di sini filter tanggal. Jika kita mau ngisi tanggal awal dan tanggal akhir tadi kan, nah data tuh kan akan difilter tuh. Jadi bisa kalau kita minta yang tanggal 16 19 ya dia dikasih ya fungsinya. Nah, ini order by pembelian tanggal, order by nomor bukti ASC, itu data laporan diurutkan berdasarkan tanggal dan nomor bukti agar tampil rapi. Nah, grand total nih total keseluruhan pembelian dihitung dengan menjumlahkan semua subtotal. Lalu dikirim lagi ke view pembelian laporan dengan membawa data tanggal awal, tanggal akhir, dan grand total. Nah, data laporan, filter tanggal, dan grand total itu dikirim ke halaman laporan. Jelas seperti ini. Baiklah, cukup segitu yang bisa saya review. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.